Kita harus yakinkan bahwa tidak ada besi yang dalam tanda kutip besi telanjang gitu Pak, langsung terkena exposure dari luar. Seberapa penting sih penggunaan lem baut ini gitu kan, kalau gini, kalau kita tinggalin pelan kita. Ngulik, ngobrol asik bareng Klik Emaro. Halo semuanya, selamat datang kembali di episode kedua Ngulik Klik Emaro bersama Henkel. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas masalah-masalah serta tips perawatan mesin industri setelah PSBB kemarin menjelang penerapan new normal. Di saat PSBB kemarin, seharusnya bukan menjadi alasan bagi para pelaku industri untuk mengorbankan budget maintenance mesin produksi mereka, sehingga diperlukan perawatan yang tepat untuk menghasilkan kinerja yang optimal pada saat penerapan new normal nantinya. Dalam kesempatan kali ini, kita sudah mengundang pakar dari Henkel. Halo, Bapak Michael. Halo, Pak Jason dan tim Klik. Selamat datang di talk show Ngulik kali ini. Iya, Pak. Mana Pak, kabarnya baik? Luar biasa, Pak. Banyak perubahan akhir-akhir ini. Bagus. Oke Pak, kita akan langsung bahas saja nih. Yang pertama ini, kira-kira masalah apa aja sih yang terjadi pada mesin-mesin yang sudah lama tidak dioperasikan ketika PSBB kemarin? Oke, Pak. Kalau dari kita, Pak, dari tim Henkel, terutama saya dari tim Loctite divisinya untuk manufacturing dan maintenance, kita banyak melihat tuh, Pak, dengan seiringnya diterapin PSBB di pemerintah sekarang, yang dilakukan di mana-mana, itu kan orang jadi sedikit, Pak, ya, yang datang ke pabrik, datang ke plant, gitu segala macam. Bahkan separuh area ada yang ditutup. Nah, itu penerapan seperti itu akan menyebabkan banyak mesin itu tidak berjalan, Pak, atau berjalan dalam lambat gitu ya. Hal tersebut banyak nyebabin potensi-potensi seperti timbulnya karat, timbulnya debu, timbulnya leaking gitu segala macam sih Pak yang biasa kita temuin. I see. Nah, untuk problem-problem tersebut, kira-kira solusi maintenance apa yang diperlukan untuk menjaga mesin-mesin tersebut agar nantinya bisa kembali bekerja secara optimal dan lalu mencegah kerusakan juga ya? Ya, betul. Nah, menarik nih Pak pertanyaannya. Kalau misalnya kita lihat nih Pak, kalau misalnya sekarang yang terjadi orang ninggalin plan-nya, katakanlah dia bekerja tidak dalam pengawasan ataupun dia yang harus betul-betul mati, kita perlu lihat tuh, dengan kalau dia timbul karat, dia timbul apa itu kita harus hilangkan potensi-potensi itu. Nah, gimana caranya? Lebih baik saat kita tinggalkan, kita harus yakinkan bahwa tidak ada besi yang dalam tanda kutip besi telanjang gitu Pak, langsung terkena exposure dari luar. Jadi gimana caranya? Kita harus lumasi dia, kita harus apply laminasi atau lubrikan gitu mungkin bahasa umumnya, agar tidak ada udara luar itu masuk ke dalam besinya sehingga menimbulkan karat atau misalnya debu kalau misalnya kita tinggalin lama. Gitu. Terutama kalau untuk elektrikal ya Pak ya, itu sangat krusial debu. Jadi potensi kerusakan ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal juga ya Pak ya? Lingkungan eksternal, betul. Nah, tadi Pak Michael sempat mention dengan berkurangnya pekerja, tentu mengakibatkan pengurangan pengawasan terhadap maintenance mesin-mesin tersebut. Nah, dari Henkel sendiri, apakah ada solusinya? Oke, nah solusi yang kita tawarkan Pak dari Henkel itu berupa lubrikan Pak. Lubrikan ini kan banyak Pak macam-macamnya ya. Terus kalau misalnya kita lihat pasaran, oh kan lubrikan banyak, kenapa kita nggak pakai yang ini atau yang ini, kenapa Henkel gitu, banyak orang nanya seperti itu. Di kala pandemi seperti ini Pak, kita harus yakin bahwa kalau kita tinggalkan mesin kita tidak dalam pengawasan, itu dia berjalan sebagaimana mestinya, atau orang sebutnya reliable, gitu ya. Kita tinggalin, kita aman. Nah, banyak sekali lubrikan di luar sana yang dia memberikan efeknya itu baik di awal, tapi tidak bisa long lasting Pak. Nah, Henkel memberikan solusi, semua barang Henkel kita bisa pastikan begitu kita pakai dia, kita apply, kita bisa pastikan dia aman untuk kita tinggal, dia reliable, karena kita yakin bahwa dia 100% kalau dia lubrikan, dia 100% lubrikan. Tidak solvennya kita state di situ berapa banyak, dan berapa lama fungsinya, berapa lama lifetime-nya kalau kita apply, kita jamin gitu loh. Oh, jadi lubrikan tersebut apakah cocok juga Pak untuk di daerah pabrik-pabrik yang lokasinya di ujung dekat pantai, misalnya dekat laut? Nah, itu juga. Oke Pak, ini menarik juga sih, banyak juga sekarang kasus-kasus yang misalnya dekat pantai, dekat laut yang kita bilang dia kandungan garamnya tinggi ya karena dekat laut pantai. Kalau di Loctite lubrikan kita Pak, kita itu sediain TDS ya Pak, kayak salah satu yang paling umum Pak, yang multi-purpose lubrikan dari Henkel.
kita bisa dibaca Pak, di situ di state bahwa kita bisa long last sekitar 85 hari dengan relative humidity 100%. Gitu. Dan itu yang banyak tidak di state oleh produk-produk lain ya. Nah, jadi kalau misalnya di kondisi RH 100% kita tahan untuk hingga 85 hari. Seperti itu. I see. Nah, selain itu, kalau nggak salah pihak Henkel sendiri juga mempunyai produk mengenai thread locker ya Pak ya? Ya, betul. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan dulu itu produk apa ya Pak? Nah, gini Mas, mungkin thread locker itu paling umum itu adalah kalau kita ketemu di lapangan banyak orang pakai, cuman kadang-kadang orang masih bingung tuh, apa sih ngebantu nggak sih di saat PSBB kayak gini, lagi dia ninggalin maintenance-nya ngebantu atau enggak. Nah, thread locker itu sebenarnya istilah umumnya adalah lem baut gitu. Tapi sebenarnya seberapa penting sih penggunaan lem baut ini gitu kan, kalau gini, kalau kita tinggalin pelan kita. Nah, di sini yang kita mau garis bawahin begitu orang tidak ada, banyak biasanya yang kita biasanya bisa nyuruh operator, kita minta operator untuk tiap hari kita retighten, kencengin ulang, kunci lagi ulang, itu masih bisa berfungsi. Tapi pertanyaannya, kalau PSBB kayak gini manpower udah dikurangi, apakah kita worth it invest orang seperti itu? Kenapa kita nggak hilangkan aja thread-nya ya, ancaman yang bautnya kendur, lepas gitu, dengan cara kita apply si thread locker gitu. I see. Jadi thread locker ini juga merupakan solusi bagi perusahaan yang memiliki mesin-mesin produksi, tapi at the same time juga mengalami kendala berkurangnya manpower, sehingga produk thread locker ini juga dapat memberikan kenyamanan juga bagi perusahaan untuk lebih mesinnya long lasting gitu ya Pak ya? Betul, kenyamanan, keamanan paling pentingnya kalau misalnya seperti ini gitu Pak. Baik, faktor keamanan dan kenyamanan. Nah, kira-kira sebenarnya faktor-faktor apa aja sih Pak yang menyebabkan kegagalan mesin tersebut, terutama di saat berkurangnya manpower ini? Nah, oke Pak. Kalau misal kegagalan di saat sekarang, itu yang pertama itu karena kita remotely gitu ya, kerjanya kadang-kadang nggak bisa 100% kita pantau mesinnya, monitoringnya berkurang. Getaran itu faktor utama Pak, baut itu kendur. Satu getaran. Getaran ini akan nyebabin kalau misalnya di dalamnya ada fluida, ada apapun itu, cairan gitu, itu bisa keluar Pak. Jadi dia bisa leaking. I see. Rod, tetes 1-2, 1-2, 1-2. 1-2-nya tidak masalah, tapi yang jadi masalah adalah terdeposit karena monitoring tadi. Kita cek 2 hari kemudian, dia sudah terdeposit itu banyak. Lalu, salah satunya adalah temperatur yang agak sulit dikontrol ya. Kalau temperaturnya naik turun, dia salah satu materialnya muai lebih cepat dibanding material yang lain, dia akan jadi masalah. Oke. Gitu, Pak. Jadi akibat getaran juga, lalu juga ini ya, panas juga ya, yang kita tuh thermal cycle. Lumayan ya. Betul. Nah, dari Henkel sendiri, apa sih solusinya dan juga gimana cara meminimalisir resiko akibat mesin downtime yang diakibatkan oleh masuknya udara misalnya sebagai faktor eksternal tersebut ke celah-celah di baut pengencang itu? Oke. Nah, cara kerjanya sebenarnya gimana sih sebenarnya Lockheed itu secure baut para penggunanya? Sebenarnya gampang Pak. Kalau misalnya kita pasang baut, kita tambahin ring pair gitu, 1, 2 ataupun 3 atau berapapun, kita goyang-goyang itu selalu dia berbunyi. Apa artinya dia berbunyi? Di dalamnya ada celah kosong. Nah, potensi bocor ataupun korosi itu diakibatkan oleh karena ada celah ini. Jadi kita harus mengisi celah ini agar 100% metal to metal contact, gitu ya, supaya metal ketemu metal. Nah, kita ingin mengisi celah ini supaya dia 100% terisi. Yang pertama, dia bisa mengurangi tadi kebocoran kalau misalnya dalam ada fluida. Kedua, dia bisa mengurangi potensi korosi juga. Kenapa? Karena 2 syarat korosi itu kan adanya uap air, yang tadi Pak Jason mention, adanya uap air, dan adanya besi. Besinya ada, terus ada ruang kosong yang bisa terisi uap air. Di situ kalau kita tidak menghilangkan potensi itu akan timbul karat, susah dibuka. Pas kita balik lagi ke pelan kita, udah karatan gitu segala macam sih Pak. I see. Jadi emang nggak boleh didiemin ya hal-hal seperti itu ya. Kita harus hilangkan potensi ancamannya itu supaya kita bisa menuju world class maintenance itu tadi Pak. Untuk aplikasinya sendiri ini cocoknya di LOB industri apa ya Pak? Seperti pertambangan kah atau gimana? Dan mungkin ada tanggapan dari Pak Michael sendiri mengenai aplikasi yang sudah berjalan juga misalnya. Oke. Nah, kalau aplikasi dalam segi maintenance itu paling umum kita gunakan adalah di benda-benda yang punya
getaran tinggi, misalnya apa? Misalnya pompa ataupun crusher mill untuk nanam ke dalamnya itu di industri pertambangan biasanya kita pakai thread locker agar dia tidak lari-lari di kanan kiri gitu. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari di mana kita mau lihat yang getaran tinggi gampang Pak. Plat mobil atau motor itu biasanya kendor karena dia bergetar. Iya, Satu. betul. Kalau kita mau refer ke yang lebih besarnya mobil-mobil di tambang itu yang kita kerjakan. Tapi apakah thread locker ini sebetulnya kita nggak pernah pakai thread locker? Banyak OEM mobil di Indonesia ini sebetulnya sudah apply Pak dengan thread locker karena getaran di engine mereka itu sedemikian kuat sehingga dia perlu di-secure. Gitu sih. I see. Berarti dari Henkel sendiri juga solusi perekat ini lumayan mumpuni ya untuk kebutuhan mesin-mesin produksi sampai ke mesin-mesin persiapan nantinya untuk penerapan new normal nantinya. Dan juga Betul, untuk multi-purpose-nya ini juga sangat bermanfaat nih Pak. Jadi untuk melindungi mesin-mesin dari potensi kerusakan akibat faktor eksternal juga. Betul. Nah, oke, kira-kira ini sudah lumayan cukup jelas ini Pak penjelasannya dan juga sudah cukup konkret tips-tipsnya ini. Kalau gitu kita akan akhiri saja episode kali ini. Sepertinya sudah cukup jelas ya penjelasan dari Bapak Michael mengenai tips dan perawatan mesin industri agar kinerja tetap optimal di penerapan new normal ini. Sampai jumpa di episode ngulik selanjutnya. Stay clean and healthy.